Cilacap terkini eksklusif bersama Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap Warsono SHM Hum. 3 hal kultur anggaran di Kabupaten Cilacap. Apa saja? Eksklusif jurnal media, like, subscribe, share, dan komen. Warsono SHM Hum, Kepala BPKAD Kabupaten Cilacap, bicara 3 hal kultur anggaran di Kabupaten Cilacap. Apa saja? Eksklusif dialog khusus bersama dengan Kepala BPKAD Kabupaten Cilacap, eksklusif jurnal media. Ya, beliau salah satu pejabat di Kabupaten Cilacap yang cukup senior dan sekarang mengaku untuk Kepala BPPKAD ya. Sekarang jawabannya kan duitnya Cilacap kita nenek. Sehat apa sama? Sehat. Masalah Kabupaten Cilacap Pak, bahwa tahun baru di Kabupaten Cilacap. Monggo Pak. Terima kasih Mas Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap. Saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun 2023 nanti kita semua yang pertama senantiasa sehat ya, sehat, senantiasa bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik, kemudian berkah dan sukses. Sekali lagi selamat tahun baru 2023, sukses untuk kita semua, sukses untuk Cilacap percaya. Ya, sukses pokoknya ya. Dulu Pak Warsono ngurusi SDM atau pegawai di pemerintah Kabupaten Cilacap, Badan Kepegawaian Daerah. Sekarang Badan Pengelolaan sing ngurusi duit lah gitu. Pak, bedanya apa sing ngurusi duit karena ngurusi SDM dan uang. Kalau dulu SDM di BKD Pak, kalau sekarang lebih menonjol kepada pengelolaan anggaran daerah. Gimana? Sebenarnya semua tugas itu sama, karena tugas adalah bagian dari amanah. Sehingga waktu saya di BPPKAD sekarang ya serupa dengan waktu di BKPPD. Cuma bedanya kalau dulu berkaitan dengan men secara langsung, SDM secara langsung, bagaimana memotivasi teman-teman, bagaimana mendisiplinkan teman-teman, bagaimana juga meningkatkan kinerja teman-teman. Sekarang skop saya ada pada keuangan dan aset. Intinya sekarang adalah bagaimana pemanfaatan penggunaan anggaran bisa dilakukan, bisa dijalankan secara lebih efisien, efektif, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, jauh dari penyimpangan, jauh dari korupsi, jauh dari kolusi. Itu kuncinya. Sehingga intinya sama. Nah, kebetulan saya baru dalam artian bagi saya keuangan baru, sehingga saya memang banyak masuk kawruh dengan teman-teman. Tapi pelantai pasti insya Allah saya akan bisa mengadaptasi dengan ya Pak. Dulu berkaitan dengan kinerja, bagaimana peningkatan kualitas kinerja SDM pegawai di Kabupaten Cilacap. Nah sekarang orientasi adalah bagaimana meningkatkan kinerja juga untuk mendorong masyarakat lebih aktif terhadap pajak Pak. Ini ya beda tipis atau kesulitannya di mana Pak? Di BPPKAD ini setidaknya ada 3 fungsi utama ya. Fungsi keuangan, fungsi pendapatan, dan yang ketiga fungsi pengelolaan aset. Ada 3 itu. 3 ini kebetulan modelnya, cara pendekatannya harus beda. Keuangan berarti bagaimana teman-teman bendahara, teman-teman PPTK, teman-teman PPKOM, teman-teman kuasa pengguna anggaran, teman-teman pengguna anggaran bisa menggunakan, memanfaatkan uang itu, dana itu, anggaran itu dengan sebaik mungkin, dengan orientasi pada indikator yang sudah ditetapkan, mencapai target yang dijalankan. Kemudian aset, bagaimana memanfaatkan, mengelola barang aset, barang milik daerah agar bisa lebih bermanfaat secara optimal, digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan yang ketiga pendapatan, bagaimana teman-teman bisa melaksanakan, menjalankan, mengumpulkan, melayani masyarakat dalam
melaksanakan hak dan kewajibannya kaitannya dengan pendapatan daerah. Nah, itu semua esensinya sama. Apa itu? Kinerja. Kinerja yang diawali dari integritas kita. Kalau integritas kita sudah baik, teman-teman melayani dengan baik kepada masyarakat dengan baik, insya Allah pendapatan akan naik. Karena apa? Karena masyarakat secara pelan tapi pasti kesadarannya dari waktu ke waktu terus meningkat, menyadari bahwa peran teman-teman masyarakat untuk membangun Cilacap itu mutlak untuk dicukupi, mutlak untuk dipenuhi. Artinya apa? Masyarakat sadar bahwa saya harus membantu pemerintah untuk membangun Cilacap. Nah, karena kita dipercaya, saya ingin teman-teman saya fasilitasinya diawali dengan nawaitu yang baik, integritas yang baik, semata-mata untuk kepentingan daerah. Ya, Pak, bicara target Pak untuk 2023, artinya ini adalah awal tahun untuk bisa mengejut pendapatan di Kabupaten Cilacap yang untuk pembangunan. Artinya ketika masyarakat sebenarnya dengan ikhlas membayar pajak dengan harapan pembangunan di Kabupaten Cilacap yang tanda kutip memang menginginkan sarana fisik yang baik. Ini gimana Pak untuk proporsional yang paling pas ketika ini menjadi sebuah pendapatan kita Cilacap untuk 2023 kita harapkan trennya memang naik ya, tapi besarannya memang relatif masih kecil. 2023 kita mentargetkan naik sekitar 0,36%. Itu yang ada di RKPD, 0,36%. Ada beberapa pertimbangan ya. Pendapatan asli daerah sudah naik. Kemudian pendapatan transfer yang saya khawatir trennya turun. Kenapa? Karena memang struktur APBD kita, struktur DAU kita berubah. Ya. Sehingga tren di Jakarta sebenarnya juga turun. Sehingga untuk yang pendapatan transfer, baik itu yang dari Jakarta pemerintah pusat maupun yang dari pemerintah provinsi, trennya turun. Kita kemarin mengasumsikan turunnya ada sekitar 1,43. Tapi lain-lain pendapatan daerah yang sah naik 6,22 misalnya. Jadi memang secara pendapatan total 2023 masih kecil. Tren kenaikannya tapi tetap naik, tapi trennya kecil. Disebabkan karena pendapatan transfer yang mempunyai kecenderungan turun. Karena pemerintah pusat mendorong agar daerah tidak semakin tergantung dengan transfer dari pusat, transfer dari provinsi, sehingga mau tidak mau perimbangannya apa? Kita akan upayakan intensifikasi pendapatan asli daerah. Berapa Pak nominal yang mungkin dimunculkan ketika pendapatan antara transfer dan asli daerah? Kalau untuk pendapatan asli daerah kemarin di perubahan awalnya 700 lebih ya. Di perubahan kita revisi menjadi 671 ya, 671 dan sepertinya realisasinya lebih dari itu. Kemudian untuk pajaknya itu realisasinya 280 juga melebihi, naik sekitar 3,98. Kemudian retribusinya memang mengalami penurunan karena ada beberapa kebijakan dari Jakarta yang mengakibatkan turun. Kemudian untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah naik cukup signifikan, lebih dari 21%. Kemudian lain-lain pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan. Tapi yang turun adalah retribusi karena adanya Undang-Undang Nomor 122 tentang HKPD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Itu yang mengamanatkan beberapa retribusi digeser penempatannya sehingga tidak ada pada retribusi lain. Ya, Pak, kuota untuk ini Pak, banyak sekali pertanyaan masyarakat Pak, kuota pendapatan daerah dan kuota untuk bagaimana membangun sarana fisik yang musim
ini musim penghujan sehingga seluruh jalan di Kabupaten Cilacap ini turun menjadi sangat rusak. Pak, ini gimana Pak? Mungkin ada plotting anggaran di tahun berapa sehingga Kabupaten Cilacap sarana fisik menjadi meningkat dan bahkan halus dan mulus Pak untuk jalan. Kalau kaitannya dengan target pendapatan, kemudian kaitannya dengan penyusunan RAPBD, sebagaimana kita paham yang namanya APBD itu kan strukturnya salah satunya adalah pendapatan daerah. Di sana ada belanja daerah, di sana ada pembiayaan. Nah, kuncinya memang dari pendapatan itu. Yang tadi saya matur, ada pendapatan asli daerah, ada pendapatan transfer, ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, ada 3 itu. Nah, kalau kaitannya dengan kondisi jalan yang rusak, infrastruktur yang rusak, tentu itu berkaitan erat dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Bu PJ Bupati mendorong, mengarahkan kebijakan kita selain sejalan dengan yang ada dari Jakarta, yaitu pendidikan, kemudian ada kesehatan, kemudian ada bidang ke-PU-an, maka Bu PJ juga mengarahkan agar infrastruktur jalan menjadi prioritas kita di 2023 dengan tetap mengindahkan amanat yang dari Jakarta, termasuk di sana pengentasan kemiskinan, termasuk di sana ada penanganan stunting, termasuk di sana ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, di tahun 2023 arah untuk infrastruktur sudah menjadi perhatian prioritas PUPR, sehingga tidak usah khawatir, alokasi sudah muncul di ya. Semoga nanti 2024 iramanya masih sama. Ya Pak, kemarin kita refleksi di teman-teman DPRD Kabupaten Cilacap untuk fisik itu dari 300 sekian turun atau dipangkas menjadi 200 sekian Pak. Apa mungkin karena pergeseran program dari pusat sehingga fisik menjadi turun Pak? Kalau yang penyesuaian bahasa saya, penyesuaian awal itu dikarenakan adanya struktur DAU yang berubah ya. Struktur DAU yang pertama, yang awal-awal dulu 2021 itu hanya terdiri dari blok green. Blok green itu artinya gelondongan nih loh, daerah silakan dikelola. Maka untuk kegiatannya kita menselaraskan dengan arah kebijakan daerah. Tapi yang 2023 ternyata berbeda. Ini loh duit DAU daerah, silakan yuk kerjakan, sekian rupiah untuk ini, sekian rupiah untuk ini. Jadi sudah diplot. Itu yang dikenal dengan specific grant. Plottingnya sudah ada, sehingga kita tidak bisa lagi mengarahkan sesuai dengan arah kebijakan. Itu. Oleh karena itu kemarin kita konsultasi bersama dengan teman-teman dari Bapeda, ke Kementerian Keuangan, ke Kementerian Dalam Negeri, tujuannya untuk memastikan arah dari specific grant itu. Dan ternyata kita mendapat jawaban yang lumayan menggembirakan, karena ternyata untuk unsur ke-PU-an bukan hanya semata-mata sanitasi dan air bersih, tetapi dimungkinkan digunakan untuk jalan. Sehingga penyesuaian yang awal itu sekarang akan kita kembalikan ke jalan lagi, karena oleh menurut petunjuknya juklaknya Permen Keuangan dimungkinkan untuk itu. Artinya masih ada peluang. Masih ada peluang untuk itu. Karena ini tahun politik dan tentunya sarana fisik menjadi primadona Pak di tahun politik, sehingga anggaran yang ada mungkin bisa ditingkatkan menjadi sebuah kebijakan yang fantastis Pak. Kalau sudut pandang TAPD, Pak Sekda dan teman-teman anggota sepertinya orientasinya kepada pelayanan publik ya. Ya saya minta maaf kalau memang tidak bersinggungan dengan politik misalnya, tapi kita pure murni untuk pelayanan, bahwa masyarakat harus dilayani dengan bagus. Kalau infrastrukturnya perlu perbaikan ya memang hasil evaluasi PU perlu perbaikan.
perbaikan. Tujuannya jelas peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan jalannya bagus, mobilitas akan berjalan lancar, seluruh aktivitas ekonomi teman-teman warga masyarakat juga akan berjalan lancar dan menjadikan Cilacap lebih baik. Ya, Pak, yang terakhir Pak, sampaikan kepada masyarakat mungkin Pak, berkaitan 3 item tadi bahwa sarana kepewan ini menjadi sebuah peningkatan, tidak ada pemangkasan. Mungkin Pak ada penjelasan yang lebih sedikit. Iya, yang pasti kepada masyarakat, mari bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap kita membangun Cilacap. Arah kebijakan dari pemerintah daerah yang sekarang dikomando oleh Bu PJ sudah barang pasti akan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Nah, kalau ada pengkritisan, masukan silakan disampaikan, pasti nanti oleh beliau, oleh kita semua yang mendampingi beliau akan kita olah, kemudian kita akan formulakan, kita akan rumuskan dalam rangka memastikan bahwa masyarakat Cilacap terlayani dengan baik dan bayar pajak ya. Mari bersama-sama, dan salah satu kewajibannya adalah membayar pajak. Pajak adalah untuk kita, untuk Cilacap. Oke. Terima kasih. Siap. Sahabat Refleks Jurnal, sangat luar biasa sekali bagaimana mengelola anggaran yang sangat terbatas dan tentunya keinginan masyarakat untuk bisa melihat Kabupaten Cilacap yang modern, Kabupaten Cilacap yang jalannya main kabeh. Ini menjadi hal yang sangat penting ketika masyarakat membayar pajak, dan kuncinya adalah saling membangun sehingga pajak menjadi pintu masuk pembangunan di Kabupaten Cilacap. Sani Arato di kantor BPKAD Kabupaten Cilacap melaporkan. Terima kasih Pak Marsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.